wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mau bertanya. Maju dulu, biar silakan Mas Sato, nanti distract nih boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh pembicara dan juga senior-senior yang hadir di hadapan saya. Ada Pak Kadot, ada mantan jubir Gus Dur, ada Mas Kakban, ada Pak Bahtiar, dan juga yang lainnya senior-senior di grup peduli. Ini semoga saya bicara yang terakhir itu ya tidak membosankan, karena tadi hampir semua itu sudah disampaikan. Saya akan menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama tentu saya bicara live itu kan, dan kalau sudah moderatornya Mas Beno ini memang kita harus hati-hati, dan tadi sudah bicara menghindari delik. Karena saya juga punya pengalaman jadi tersangka ya kan, karena tadi lupa delik gitu kan. HP belum lahir udah pada Jadi memang untuk menghindari delik itu ya harus pandai-pandai menggunakan kata-kata yang pas gitu kan. Kemarin 17 Agustus kita 77 tahun merdeka, dan saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, terutama muhasabah untuk penyelenggaraan bernegara kita. Muhasabah yang pertama tentu kita harus sadar betul, dan saya yakin yang di ruangan ini sadar betul bahwa negara ini telah dibajak, dan dibajak dengan harga yang sangat murah. APBN kita itu 2.700-an lebih triliun, dan untuk membaca Indonesia tidak perlu banyak, cukup 50 triliun saja selesai. Partai yang ada di parlemen itu ada 9. Kita ambil saja 5 saja, itu kita sudah menguasai, dan kita bisa semau kita. Katakanlah satu partai untuk sampai pada kongres untuk menguasai partai itu, saya kira 2 triliun itu angka yang maksimal bisa kita ambil. Kalau misalnya satu suara di tingkat DPD, katakanlah, dulu saya tidak tahu kelasnya P3 itu berapa itu. Tapi katakanlah kalau kelasnya Golkar kan kira-kira, ini kok ngomong di sini ya, ada nyebut Golkar juga. Enggak apa-apa loh. Ini kan isu yang rahasia sudah umum itu kan. Itu kan kelasnya ada yang sampai 500 juta, 1 miliar dan lain sebagainya itu kan. Kira-kira berapa lah kata 2 triliun saja untuk menguasai partai tertentu bisa. Artinya kalau 5 partai cukup 10 triliun, katakanlah ditingkatkan 2 kali lipatnya hanya 20 triliun. Masih kurang menguasai partai, maka kuasai presiden. Kira-kira butuh berapa triliun untuk presiden. Nah, inilah saat ini yang kita posisi pada dibajak itu. Padahal kalau kita ke belakang ya, bagaimana Indonesia itu dibangun, yang sekarang sedang ramai kan soal politik identitas. Indonesia merdeka itu ya berkah dari politik identitas. Ada yang Java, ada yang Ambon, yang Sumatera, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PNI, bahkan juga ada PKI di dalamnya, ada PSII. Itu simbol-simbol semua. Itu simbol-simbol politik semua.
Itu identitas politik semua. Ada Masyumi termasuk di dalamnya, ada Majlisul Islam A'la Indonesia, MIAI misalnya. Itu simbol-simbol politik semua. Bahkan pekikan Allahu Akbar itu ya simbol juga. Dan Indonesia merdeka dulu karena itu. Tapi sekarang kan ada propaganda yang luar biasa misalnya terhadap beberapa hal. Mungkin saya agak keluar sedikit, tapi saya mencoba mengkritisi dua persoalan yang cukup serius menurut saya. Yang pertama soal politik identitas. Sejarah politik Indonesia adalah sejarah politik identitas. Tapi selama ini kan tidak terlalu jadi persoalan. Persoalan politik identitas kan muncul belakangan setelah Ahok tidak terpilih atau menjelang Pilgub 2017 itu kan baru muncul. Sebelumnya biasa-biasa saja, tidak muncul itu. Tapi muncul belakangan sampai 2017 sampai sekarang masih terus. Bahkan sekarang itu agak terus membesar ombaknya. Saya pernah diminta mewakili Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk hadir dalam satu acara yang menjelang Rakernas satu partai tertentu. Karena yang memerintahkan Ketua Umum, saya mencoba datang. Ketika saya membaca tornya terlebih dahulu, satu baris saja itu sudah mulus itu perut saya itu kan. Karena di situ ada kata-kata bahwa politik identitas itu jauh lebih jahat dari politik uang. Kira-kira seperti itu. Akhirnya saya pamit ke Sekretaris Umum untuk saya tidak bisa hadir di acara itu. Karena saya pasti akan jengkel kira-kira kalau disuruh hadir itu. Nah, menurut saya kenapa kemudian politik identitas sekarang semakin menguat? Problemnya bukan pada politik identitas itu sendiri. Tapi kalau kita mau mendiskusikan sistem ini yang menjadikan politik identitas itu menguat. Yang terjadi bukan lagi politik identitas, tapi politisasi identitas. Coba misalnya presidensial threshold, tetap saja dipertahankan, meskipun masukan dari sana sini sudah cukup kuat untuk dirubah misalnya. Tapi tetap saja 20% atau 25% suara pemilu nasional. Justru ini yang menguat. Tapi ini tidak pernah disentuh, termasuk juga oleh partai-partai itu. Padahal politik identitas itu isunya berangkat dari sana. Kemudian yang kedua, kalau kita berangkat dari perumusan Pancasila dulu, ketika bangsa ini sudah bersepakat dengan Pancasila, apakah versi di 22 Juni 1945 atau versi 18 Agustus 1945, kan bedanya hanya di sila pertama saja, gitu kan. Yang 22 Juni ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang 18 hanya ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan Pancasila itu kalau kita kemudian bandingkan dengan rumusan yang ditawarkan 3 tokoh, Yamin, Supomo, Soekarno, itu kan sesungguhnya beda jauh. Dan ini kita kalau bahasa Jawa Timur dikadali terus sama sejarah, seolah-olah ketika persidangan perumusan Pancasila itu seolah-olah hanya 3 orang yang tampil dan tidak ada yang lain. Dan kalau kita baca risalah DPU PKI yang sebelum terbitan, yang sebelum reformasi, era reformasi, itu kan tidak ada pidato-pidato tokoh Islam. Baru setelah terbitan yang tahun 2000 itu, ya, era reformasi itu kan muncul pidatonya Ki Bagus Hadikusumo, tapi yang lain tidak ada. Dan kalau kita amati, kita kritisi dengan baik, rumusan Pancasila itu tidak mungkin tanpa sentuhan dari kelompok-kelompok Islam. Mohon maaf, ini bukan. Saya hanya mencoba untuk tidak mengaburkan sejarah. Misalnya konsep ketuhanan yang Maha Esa. Tawaran yang ada kan hanya ketuhanan. Kemudian konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya ada kemanusiaan. Konsep
persatuan Indonesia. Itu kan persoalan ukhuwah. Apakah ukhuwah mau difahami dalam pengertian ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, atau ukhuwah basyariyah, atau Gus Dur sering menyebutnya ukhuwah insaniyah misalnya. Dan yang paling dahsyat luar biasa itu kan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau mau sedikit sentimen, ini pasti yang merumuskan di sila keempat ini diantaranya Muhammadiyah mempunyai andil cukup serius. Karena digunakan kata hikmah. Karena selama ini sampai dengan saat ini yang menggunakan kata hikmah itu hanya di Muhammadiyah. Setahu saya, misalnya ada lembaga hikmah dan kebijakan publik misalnya. Ya, itu 3 kata di dalam bahasa Arab muncul di situ. Ada ar-ra'iyah, ya, kerakyatan. Ada kemudian hikmah. Hikmah itu derajatnya di atas kebijakan apapun. Kemudian yang terakhir syuro. Rakyat itu kalau menggunakan kaidah usulnya Gus Dur itu yang sering disampaikan kan jelas itu. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Paling sederhana kan kalau diartikan kan ukuran seorang pemimpin sukses atau tidaknya diukur dari rakyatnya sejahtera atau tidak. Kalau orang yang mohon maaf yang masuk kategori oligarki menguasai tanah kita mungkin jutaan hektar tidak ada masalah. Tapi ada Paijo, Paino yang menempati tanah kita sudah 3 keturunan, 4 keturunan, kemudian diklaim itu sebagai tanah negara, diusir. Padahal tanahnya tidak seberapa. Alasannya itu tanah negara. Loh kalau memang negara kenapa? Kan negara memang tugasnya untuk melindungi rakyatnya. Itu tidak terjadi. Propaganda yang lainnya yang kedua itu kan soal wasatiyah Islam. Ini kan konsep yang bagus sebenarnya, bahwa Islam ini menegaskan Islam itu adalah agama tengahan. Kalau Muhammadiyah menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah. Kalau Kiai Ma'ruf menyebutnya sebagai Darul Mitsaq, negara perjanjian. Tapi kemudian konsep wasatiyah Islam yang sesungguhnya netral kan ini kan agama tengahan, hanya kemudian berkutat pada persoalan yang terkait dengan radikalisme, ekstremisme, dan itu dikecilkan lagi pada ekstremisme keberagamaan, radikalisme keberagamaan, tapi tidak menyentuh radikalisme politik, radikalisme ekonomi, radikalisme hukum, mungkin juga radikalisme kebudayaan. Dan ini menurut saya tidak fair. Kalau kita mau fair, oke, tidak apa-apa, itu dipersoalkan radikalisme keberagamaan. Meskipun pada konteks ini beberapa tulisan saya kira cukup keras gitu ya, mengkritisi soal bagaimana penanganan terhadap radikalisme. Lagi-lagi beberapa waktu yang lalu saya juga diundang oleh Menko Polhukam, bahkan acaranya itu digelar di hari Minggu. Tidak biasanya. Temanya itu untuk diskusi terbatas tentang bagaimana strategi penerapan ideologi Pancasila. Yang diundang itu ada BNPT, langsung ketuanya sendiri yang hadir, kemudian ada salah satu deputi dari Densus 88, ada perwakilan ormas-ormas termasuk ormas Islam, ada beberapa perwakilan rektor. Saya hadir mewakili PP Muhammadiyah. Di situ sudah menggambarkan ketika diskusi yang berlangsung itu hanya untuk membahas soal khilafatul muslimin yang katanya mau mendirikan negara Islam. Itu ceritanya dari mana gitu kan? Ini ceritanya bagaimana khilafatul muslimin mau mendirikan negara Islam gitu.
Dan ini mohon maaf, ini kan pada konteks hal yang terkait dengan ini. Kalau kita mau mengaitkan dengan apa yang terjadi dengan Sambo itu, sebenarnya ada kaitannya juga. Orang kalau sudah dituduh radikal dari sisi keagamaan, itu selesai. Tidak ada pembelaan. Karena apa? Yang membela nanti dianggap tidak mau dituduh sebagai radikal juga atau ekstrim. Dan saya mohon maaf, saya agak pasang badan terkait dengan persoalan ini. Nggak perlu minta maaf, Mas. Itu harus. Iya. Dan saya, karena saya orang kampus Mas, jadi harus banyak mohon maaf. Oh, iya. Takut nanti kena delik juga. Jadi dalam konteks misalnya terkait dengan masalah ini, kalau tidak ada kasus yang menimpa Joshua, itu sebenarnya menggambarkan kerja-kerja polisi selama ini, termasuk di dalam konteks penanganan terorisme. Karena saya sampai saat ini tetap tidak yakin bahwa terorisme itu berdiri sendiri, bahwa ada faktor pemahaman keagamaan yang salah, itu ya. Tapi kalau misalnya diteliti dengan baik, dengan serius, persentasenya tidak banyak. Nah, yang tidak banyak, lalu yang banyak itu siapa yang menggerakkan? Apapun misalnya, suka tidak suka dengan Habib Rizik misalnya, bagaimana video yang kemudian beredar di YouTube tentang pernyataannya soal di Aceh itu, dan juga banyak faktor-faktor yang lainnya. Mohon maaf, yang tidak bisa diajak untuk melakukan deradikalisasi itu kan hanya Muhammadiyah. Muhammadiyah maunya bukan deradikalisasi, tapi lebih pada penguatan wasatiyahnya itu. Ini kan maunya deradikalisasi karena punya uang. Dan saya agak yakin bahwa ini persoalan yang terkait dengan proyek teroris itu. Karena saya melihat misalnya beberapa kali kasus terkait dengan teroris itu ditemukan identitas Muhammadiyah, baik yang di Sidoarjo, yang di Surabaya, dan beberapa tempat yang lain. Kita masih ingat bagaimana kasus yang terjadi di Klaten ketika Muhammadiyah menurunkan tim otopsi tersendiri. Itu semestinya harus difahami bahwa itu kasus yang terkait dengan kasus di Klaten itu yang diduga adalah teroris juga, tapi faktanya kan kemudian tidak, sampai kemudian Densus mau menyuap juga sampai berapa ratus ke keluarganya dan kemudian ditolak. Itu kan harus menjadi pembelajaran. Tapi kan sampai saat ini tidak muncul kasus KM50 misalnya. Itu kan gambarnya sudah ada rentetannya. Bayangkan di polisi saja terjadi orang seperti itu. Artinya Joshua bisa meninggal seperti itu, apalagi di luar itu. Jadi poin dari wasatiyah Islam, kalau kita mau fair, ya yang adil itu tadi. Kritisi dong politik kita yang sangat liberal. Ini kan radikal. Ekonomi kita yang sangat kapitalis. Ini kan radikal. Hukum kita yang kemudian tumpul ke atas, tajam ke bawah, ini kan radikal juga. Tapi kan nggak pernah yang diumak-umak terus. Itu kan soal radikal-radikal itu tadi. Karena di sana ada duitnya. Yang di luar itu nggak ada duitnya. Dan ini salah satu pekerjaan kita Pak Gatot, gitu kan, yang harus kita tuntaskan juga. Dan yang bisa menuntaskan ya menuntaskan sebatas omongan, tapi di luar itu tidak. Kemudian poin yang kedua, ketika kita bicara soal pertanyaan terkait dengan tema ini sebenarnya sudah dijawab tadi semuanya, gitu kan. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita mengkaji sistem politik, teori sistem misalnya, sistem yang bagus itu akan menghasilkan produk yang bagus. Itu teorinya begitu ya. Ini kan dosen saya, meskipun beberapa kali pertemuan aja, gitu kan. Sistem yang sebaiknya mafhum mukhalafahnya, sistem yang buruk dipastikan akan menghasilkan produk yang buruk juga.
Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini, gitu kan, sistem yang sekarang seperti apa? Pastikan sistem ini adalah buruk, gitu kan? Karena produknya itu buruk. KPK yang tadi niatnya bagus, tahu-tahu jadi buruk, gitu kan? Bahkan KPK itu sebenarnya sudah lama itu menjadi alat kekuasaan. Dan selama ini sama seperti Polri tadi itu, kalau yang soal radikal, dicap radikal, tidak ada yang bela itu. Kalau Densus sudah seolah-olah betul-betul dia itu radikal. Kalau Densus sudah memvonis dia itu radikal, dia ekstremis, bahkan kalau perlu ditembak gitu kan. Karena ada 121, tidak tahu perkembangannya ke sini itu berapa nyawa yang melayang, tidak jelas identitasnya apa. KPK itu kan sudah lama sesungguhnya menjadi alat kekuasaan. Baru kemudian ada perimbangan antara yang meyakini KPK itu adalah setengah malaikat, tapi juga ada yang meyakini setengah iblis, gitu kan? Itu ketika muncul kasus Anas Urbaningrum, itu perlawanan terhadap kasus terkait dengan Anas kan luar biasa. Dan saya masih meyakini sampai dengan saat ini bahwa itu kasus politik dengan memanfaatkan KPK, dengan memanfaatkan hukum yang ada. Jadi dulu saya tersangka karena kasus ini Pak Gatot. Belakangan itu fakta-fakta terbuka. Bahkan ketika vonis Anas itu diputuskan di KPK, itu videonya kan langsung di-shoot gitu kan. Belakangan juga banyak sekali, ada satu dosen di UI, dosen Fakultas Hukum, tidak usah saya sebutkan namanya, yang sering dilibatkan dalam gelar perkara KPK, itu mengatakan kasus Anas itu tidak layak dijadikan tersangka memang. Sampai akhirnya dosen ini sama satu komisioner di KPK itu keluar supaya tidak diputuskan, ternyata diputuskan juga. Belakangan ada hakim yang menangani ini, kalau ini sumbernya bisa saya sebutkan, seorang mantan ketua KY namanya Profesor Dr. Aidul Fitri, pernah mendapat cerita dari seorang hakim yang menangani Anas Urbaningrum. Di situ mengatakan hakim ini ke Pak Artijo, Pak Artijo, ini kasus Pak Anas kan sumir, tidak jelas. Dan Pak Anas itu kan HMI, sama organisasinya dengan Pak Artijo. Apa jawaban Pak Artijo? Justru karena HMI akan saya beratkan, kira-kira. Padahal berkas terkait dengan kasus Anas itu cukup tebal. Saya kira cukup tebal sekali. Tidak mungkin, mohon maaf, dengan keterbatasan Pak Artijo dalam hal penglihatan bisa membaca kasus dengan baik. Harapannya pada saat itu ketika dapat hakimnya adalah Pak Artijo, Anas itu berpikir bahwa ini karena dipegang oleh orang yang selama ini dinilai adil, pasti akan dibaca dengan baik. Ternyata tidak. Jadi keterlibatan Pak SBY cukup luar biasa kira-kira. Dan itu buku saya yang saya tulis itu, Anas Tumbal Politik Cikeas itu, sampai kemudian tidak beredar di toko-toko buku, saya kira itu juga karena yakin, termasuk yang terakhir video terkait dengan Elizabeth itu tidak ada yang membantah pun dari pihak Cikeas. Dan itu saya kira mempertegas bahwa memang kasus Anas tidak murni persoalan hukum. Dan nanti puasa kan bebas gitu kan. Kira-kira TV juga sudah ngantri untuk mewawancari Anas gitu kan. Nah itu saya kira ini salah satu produk dari sistem yang buruk menghasilkan juga produk yang buruk. Dan tentu tadi sudah banyak disinggung juga bagaimana pemilu kita yang buruk, lembaga-lembaga hukum kita yang buruk dan lain sebagainya. Jadi kalau berangkat dari pertanyaan ini, sistem yang ada saat ini dipastikan tidak mampu untuk menjawab Indonesia ke depan. Maka caranya tidak lain, ya kita harus mengubah sistem ini. Tapi seperti halnya dalam diskusi-diskusi yang sering kita gelar itu, masuknya dari mana? Semuanya sudah terkunci. Tapi saya yakin terkadang kan di luar dugaan. Perubahan itu selalu di luar dugaan.
coba untuk menumbangkan Pak Harto. Siapa sangka seorang Amin Rais berani menulis makalah yang berjudul suksesi 2018 suatu keharusan. Tidak ada yang menyangka. Amin Rais orang Solo itu cenderung santun, tapi ternyata Pak Amin Rais diciptakan untuk bergaya seperti orang Medan. Kemudian siapa yang akan menyangka kekuatan polisi yang luar biasa, bahkan bukan sekedar dwifungsi, polisi multifungsi. PSSI dikuasai, BIN dikuasai, kan? Bulog dikuasai, gubernur dikuasai, menteri dalam negeri dikuasai. Itu kan sudah multifungsi kan? Ya BIN termasuk di dalamnya. Siapa sangka akan jatuh derajatnya yang luar biasa lembaga kepolisian oleh ulah bintang 2 di kepolisian yang bernama Sambo. Ini kalau tidak intervensi dari invisible hand itu tidak mungkin itu. Maka memang saya bersepakat tadi disampaikan bahwa ikhtiar lewat diskusi seperti ini tetap perlu dihidupkan. Sambil kita sebagai orang yang beriman itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kira-kira jalannya mau seperti apa. Karena saya tetap yakin bahwa yang batil itu pasti akan bisa dikalahkan oleh yang hak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertengahan sekali ya, apanya closing statement tadi ya, batil itu pasti akan dikalahkan. Saya mesti tanya ini ya ke panitia, karena ternyata waktunya itu molor panjang nih ya. Pak Gede, bagaimana, apakah ini kita lanjut atau kita closing? Saya tahu ada beberapa pertanyaan. Langsung closing. Ya oke. Baik, saya tahu banyak sekali yang ingin menyampaikan pertanyaan, mau memberikan pendapat, tapi karena waktunya, jadi saya mesti kita